Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 2310952007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang blok pada praktikum PBL bagian modul 2, yaitu berjudul tentang osiloskop dan pengukuran daya. Di sini ada pendahuluannya, yaitu osiloskop atau disingkat skop atau oskop adalah alat ukur elektronik yang menampilkan gambaran visual dari sinyal listrik. Sinyal listrik ini bisa berupa tegangan yang gradiernya berubah-ubah terhadap waktu dan mengamati tampilan pada osiloskop. Arus yang mengalir pada suatu rangkaian apabila melewati sebuah beban dapat diukur daya listrik pada beban tersebut. Pengukuran daya listrik adalah proses untuk mengetahui besarnya daya atau energi listrik yang digunakan oleh suatu peralatan listrik. Daya listrik ini biasanya dinyatakan dalam watt. Untuk mengukur besarnya daya listrik pada suatu beban dapat menggunakan rumus V dikali I. Lalu tujuan dari pertikaian ini adalah: pertama, menggunakan dan mengetahui kegunaan dari osiloskop. Yang kedua, dapat mengetahui bentuk gelombang di sajos. Yang ketiga, dapat mengukur daya pada rangkaian beban daya lampu seri. Yang keempat, dapat mengukur daya pada rangkaian beban daya lampu paralel. Pada percobaan yang pertama, yaitu osiloskop, di sini ada prosedurnya. Yang pertama, kalibrasi osiloskop. Yang bagian pertama, hidupkan osiloskop dan tunggu beberapa saat sampai pada layar akan muncul berkas elektron. Yang kedua, atur posisi sinyal pada layar sehingga terletak di tengah-tengah. Yang ketiga, hubungkan input kanal A dengan terminal kalibrasi yang ada pada osiloskop. Yang keempat, amati bentuk gelombang dan tinggi amplitudenya. Yang kelima, ulangi langkah yang sama untuk kanal B. Yang kedua, yaitu mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Susun rangkaian seperti gambar yang telah ditampil pada blok. Nah, untuk bagian tegangan searah, atur output power supply sebesar 4 volt. Kemudian hubungkan input kanal B osiloskop dengan output power supply. Yang ketiga, atur saklar osiloskop pada DC. Bacalah dan amati beberapa tegangan yang diukur oleh osiloskop. Untuk bagian tegangan bolak-balik, aturlah generator sinyal pada frekuensi 1 kHz, gelombang sinusoidal dengan besar tegangan 4 VP. Yang kedua, ukur dan amati tegangan ini dengan osiloskop. Pada bagian ketiga, mengukur dan mengamati frekuensi. Susun rangkaian seperti gambar yang ada di bawah bagian blok. Yang kedua, hubungkan output dari fungsi generator dengan input kanal A osiloskop. Saklar fungsi dari fungsi generator pada posisi sinusoidal. Yang ketiga, amati bentuk gelombang yang muncul pada layar. Kemudian ukurlah frekuensinya. Catat menunjukkan frekuensi dari fungsi generator. Yang keempat, bandingkan hasil pengukuran frekuensi dengan osiloskop dengan frekuensi yang ditunjukkan oleh fungsi generator. Yang kelima, ulangi langkah B dan C untuk gelombang gergaji segitiga dan gelombang pulsa. Yang keempat, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa Jones. Susun rangkaian seperti gambar yang telah tertera pada di blok. Atur selektor time-based osiloskop pada posisi X, Y, dan saklar memilih kanal pada posisi A dan sinkronisasi pada posisi B. Hubungkan sinyal dengan frekuensi yang tidak diketahui pada input A dan sinyal dengan frekuensi yang dapat dibaca pada input B. Atur frekuensi sinyal pada kanal A sehingga diperoleh gambar seperti salah satu dari gambar 2.1. Kemudian amati beberapa perbandingan frekuensinya. Bacalah penunjukan frekuensi generator. Yang kelima, ulangi langkah B dan C untuk frekuensi yang lain dan catat hasilnya dalam bentuk gambar gelombang sajos. Yang keenam, atur perbandingan XY pada 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2. Yang kedua, pada bagian ini adalah ada hardware. Ini adalah osiloskop. Di sini pada station untuk di pemasangan pada rangkaian. Lalu pada bagian 3 ini adalah rangkaian simulasi dan prinsip kerja. Pada rangkaian simulasi ini ada yang pertama, pengukuran tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Di sini tertera gambar dari rangkaian pada proteus. Pada pengukuran tegangan searah dan tegangan bolak-balik di sini input kanal A dihubungkan dengan signal generator untuk menghasilkan gelombang output berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi dan tegangan peak to peak VPP sebesar 4 volt. Input kanal B dihubungkan ke sumber tegangan searah dengan menggunakan power supply sebesar 4 volt. Yang kedua, pengukuran frekuensi dengan function generator dan osiloskop. Di sini tertera gambar rangkaian yang telah dirancang pada proteus. Pada pengukuran frekuensi dengan function generator atau signal generator dan osiloskop, di sini output dari function dihubungkan ke input kanal A dengan frekuensi tertentu. Nantinya jika di running, program ini akan menghasilkan bentuk gelombang pada osiloskop. Frekuensi yang terbaca pada generator ini dapat dibandingkan dengan frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Dengan cara gelombang yang terbaca di osiloskop dicari terlebih dahulu
periodenya atau dilambangkan dengan T. Setelah itu didapatkan frekuensi dengan rumus 1 per T, sehingga akhirnya dapat dibandingkan frekuensi yang terbaca pada function generator dan frekuensi yang terbaca pada oscilloscope. Pada percobaan yang ketiganya, yaitu membandingkan frekuensi dengan cara Lissajous. Di sini telah tertera gambar rangkaian yang telah dirancang pada Proteus. Untuk membandingkan frekuensi dengan cara Lissajous, hubungkan sinyal dengan frekuensi yang tidak diketahui pada input A dan sinyal dengan frekuensi yang dapat dibaca pada input B. Kemudian atur frekuensi sinyal pada input kanal A sehingga diperoleh bentuk gelombang yang terbaca seperti gambar 2.1. Di sini telah tertera gambar Lissajous yang telah dilakukan pada waktu praktikum. Di sini gambar Lissajous perbandingan frekuensi 1:1. Ini 1:2, dan ini 2:1, dan ini 1:3, ini 3:1, ini 2:3, dan ini 3:2. Lalu ada video demo yang diambil pada waktu praktikum yang berupa video demo pengukuran tegangan searah dan bola balik. Lalu video demo pengukuran frekuensi dengan cara Lissajous. Lalu di sini ada pada bagian kelima, yaitu kondisi pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan laser pada rangkaian seri. Yang kedua, pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan laser pada rangkaian paralel. Yang keenam ada video penjelasan. Di sini ada video simulasi dari rangkaian yang telah dirancang pada Proteus dan dibuat pada sebelum praktikum. Di sini ada video simulasi pengukuran tegangan searah dan bola balik. Dan yang kedua ada video simulasi pengukuran frekuensi dengan function generator dan oscilloscope. Dan yang ketiga yaitu video simulasi pengukuran frekuensi dengan cara Lissajous. Dan di sini ada video penjelasan blok yang sedang diambil pada saat sekarang ini. Lalu di sini ada bagian tujuh yaitu download file. Di sini tertera di sini telah disiapkan beberapa link atau tempat-tempat untuk mendownload video simulasi dan rangkaian serta TP dari modul 2 ini dan laporan akhir pada modul 2 ini. Lalu di sini ada pada percobaan yang keduanya itu pengukuran daya. Prosedurnya yaitu mengukur daya satu fasa. Yang pertama, buat rangkaian seperti gambar dan ukur daya yang terbaca pada wattmeter. Ulangi untuk beban yang berbeda-beda sesuai dengan tabel. Yang keempat, catat penunjukan dari wattmeter. Lalu di sini ada hardware yang di sini berupa tempat rangkaian pemasangan lampu. Dan di sini untuk bagian lampunya, di sini untuk resistornya. Dan di sini rangkaian-rangkaian yang juga akan dipasang beserta base station. Lalu ketiga ada di sini rangkaian simulasi dan prinsip kerja. Di sini ada rangkaian pengukuran daya beban lampu seri yang dirancang pada Proteus. Sedangkan ini adalah rangkaian pengukuran daya beban lampu seri ketika waktu praktikum. Lalu ini ada rangkaian pengukuran daya beban lampu paralel yang dirancang pada Proteus. Lalu yang ini ada rangkaian pengukuran daya beban lampu paralel yang diambil waktu praktikum. Prinsip kerjanya itu prinsip kerja dari kedua rangkaian ini adalah dengan membuat rangkaian seperti yang terdapat pada modul. Di antaranya yaitu rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel, kemudian masing-masingnya diberikan beban sebesar 25 watt. Lalu diberi sebuah sumber tegangan AC dan dijalankan. Barulah dapat diukur daya yang terbaca pada wattmeter. Namun pada waktu praktikum kali ini sumber tegangan yang dipakai adalah sumber tegangan DC. Lalu yang keempat ada video demo. Video demo ini merupakan video yang diambil waktu ketika praktikum. Di sini ada dua video demo praktikum tentang rangkaian seri. Yang kedua video demo praktikum tentang rangkaian paralel. Lalu yang kelima ini ada kondisi yaitu pengukuran daya beban lampu seri. Yang kedua pengukuran daya beban lampu paralel. Yang keenam ini ada video penjelasan. Di sini ada video penjelasan dari simulasi rangkaian seri yang dirancang pada Proteus sebelum praktikum. Dan yang kedua ada pengukuran rangkaian pengukuran daya beban lampu paralel yang dirancang pada Proteus sebelum praktikum. Lalu di sini ada video penjelasan blok yang akan diisi ketika sedang video ini diambil. Yang ketujuh di sini ada download file. Di sini telah tertera atau dapat dilihat dapat juga diambil di sini rangkaian video simulasi serta TP modul dan laporan akhir dari modul 2 praktikum kali ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.